Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kalau kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan, semua karena anugerah-Nya. Hari ini sungguh sangat spesial karena kita berkumpul untuk memuja, menyembah Tuhan yang telah begitu mengasihi kita dan yang telah menyelamatkan jiwa kita melalui pengorbanan yang sangat besar, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Saya rindu kita semua bersama-sama membaca dua ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk merayakan, untuk memperingati kematian Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang dikenal sebagai penyalipan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ibadah itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ibadah itu adalah ucapan syukur. Sehingga saat kita bersekutu seperti pagi ini, maka fokus kita adalah menyembah Tuhan. Fokus kita adalah mengagumi karya keselamatan yang besar itu, mengucap syukur kepadanya, mengisi pikiran, hati kita dengan kasih Tuhan yang besar, sehingga ada penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Pagi ini saya merasakan pengalaman pertobatan saya yang sejati beberapa tahun yang lalu. Hati saya dipenuhi dengan syukur. Pada waktu saya pertama menerima Injil Yesus Kristus dan diselamatkan, tidak di gereja tetapi di rumah, di kamar saya sendiri. Sepanjang hari saya mengucap syukur, saya menangis sebab Tuhan telah menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Dan seharusnya saat yang sama kita lakukan pagi hari ini, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab oleh pengorbanan yang besar Dia telah menyelamatkan jiwa kita. Amin. Ibadah harus dipenuhi dengan penyembahan kepada Tuhan. Ingat minggu yang lalu saya menyampaikan bahwa Tuhan itu mencari penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Disinilah kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ibadah itu harus merupakan kerinduan kita untuk bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Fokus kita adalah membangun relasi dengan Dia. Fokus kita adalah bertekun dalam pengajaran firman, karena firman itu yang telah memerdekakan kita. Bapak Ibu, dunia sekarang telah mulai bergeser fokus ibadahnya, tidak lagi pada penyembahan yang tulus, ya tidak lagi kepada ucapan syukur, tidak lagi kepada pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian, tidak lagi berfokus kepada hidup yang memuliakan Tuhan, bertekun dalam pengajaran, tetapi mulai berfokus kepada hal-hal yang menyenangkan daging, hiburan, entertainment. Tidak salah saudara kalau kita menyajikan sebuah hiburan untuk hidup kita, tetapi bahaya kalau fokus ibadah kita menjadi bergeser dari penyembahan, bergeser dari pertumbuhan rohani, bergeser dari bertekun dalam firman kepada hal-hal yang fokusnya adalah diri sendiri. Mari pagi ini melalui Jumat Agung kita diingatkan kembali
dan dikembalikan kepada fokus ibadah kita. Amin. Saudara, kita tidak membutuhkan sesuatu yang lain selain pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan diri kita, pengalaman keselamatan jiwa kita yang menjadikan kita penyembah-penyembah benar. Orang-orang yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus itu mati sebagai korban penebusan bagi umat manusia. Amin. Menjadi korban penebusan bagi saudara dan saya. Kata menebus itu memiliki arti membayar hukuman atas dosa-dosa. Mari kita tanam ini dalam hati kita. Bahwa Yesus mati menebus itu berarti bahwa dia telah membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Ini anugerah yang sangat besar. Amin. Ini seharusnya mendatangkan ucapan syukur yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahwa dia telah mati membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Apa yang harusnya kita tanggung, apa yang harusnya kita bayar, telah ditanggung, telah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Alkitab menunjukkan ada dua alasan mengapa Kristus dia mati menebus dosa kita. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah karena keadilan Allah. Itu sebabnya di salib ini Bapak Ibu, saat kita merayakan Jumat Agung, saat kita merayakan kematian Yesus, maka di salib kita melihat kasih Allah yang besar kepada kita. Di salib kita melihat keadilan Allah yang dinyatakan kepada umat manusia. Salib adalah pertemuan antara kasih dan keadilan Allah yang telah membawa keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini berbicara tentang kasih Allah kepada kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan, inilah kasih Kristus. Apa itu? Bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Karena kasih Allah yang besar kepada kita, maka Bapa mengutus putranya yang tunggal untuk mati bagi kita. Dan kematian Kristus adalah puncak dari kasih Allah kepada umat manusia. Kematian yang sangat mengerikan. Untuk apa? Untuk penebusan, untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu, sebenarnya kasih Allah itu sudah dinyatakan sejak penciptaan. Amin. Allah menciptakan kita dengan kasih sayang yang besar. Dia menciptakan kita sebagai makhluk yang termulia, sebagai mahkota ciptaan. Dia telah menyediakan segala sesuatu lingkungan yang baik untuk kita hidup. Tetapi karena dosa, maka hukuman dosa sifatnya kosmik, tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi merusak seluruh alam semesta. Dan Allah dalam kasih-Nya yang besar itu telah mengadakan karya penebusan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Dan kasih yang besar ini akan terus dilanjutkan sampai kita semua orang-orang yang percaya kepadanya dimuliakan di kerajaan sorga. Bapak Ibu, sepanjang hidup kita diwarnai dengan kasih Allah yang besar. Dan itulah pengharapan kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa satu saat kita dimuliakan. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Kita yang telah dipanggil oleh Injil Yesus Kristus untuk beroleh iman dan kelahiran baru. Kita sementara dikuduskan dan akan dimuliakan. Ini anugerah yang besar bagi kita. Yesus karena kasih-Nya yang besar telah mati untuk keselamatan jiwa kita. Dan tidak hanya itu saudara, Yesus mati untuk memenuhi keadilan Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Saya mau kita semua ingat akan kebenaran ini, supaya ucapan syukur kita bertambah-tambah setiap hari kepada Tuhan. Roma pasal 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan
kemuliaan Allah. Jadi kematian Yesus telah memuaskan keadilan Allah, bahwa dosa itu harus dihukum. Bahwa upah dosa itu adalah kematian, itu adalah maut. Dan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 kita membaca bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya pagi ini sebenarnya kita berkumpul untuk merayakan pengampunan dosa kita. Sebab darah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia telah tertumpah. Dan itu memungkinkan kita untuk memiliki persekutuan yang benar dengan Tuhan. Wow, betapa semua ini seharusnya membuat kita mengucap syukur, menyembah dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada sukacita yang besar, ada luapan syukur, ada pujian yang tulus kepada Allah yang telah mengasihi kita. Ya, jadi Yesus dia mati untuk membayar upah dosa sehingga keadilan Allah itu dipuaskan Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita merayakan kematian Tuhan, sebab kematiannya menebus kita dari dosa dan kejahatan kita. Dia mati untuk membayar hukuman dosa atas kita. Dia mati karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dan kematiannya telah memuaskan keadilan Allah. Itu sebabnya dengan yakin kita dapat berkata bahwa semua kita telah diselamatkan oleh anugerah dan iman kepada Yesus Kristus saja. Amin Bapak Ibu. Dan kita bisa memiliki kepastian keselamatan itu. Sebab semuanya telah selesai. Hutang kita lunas dibayar. Mari kita mengingatkan diri kita terus akan kasih Allah. Di dalam kematian Yesus Kristus yang telah memuaskan keadilan Allah. Supaya hidup kita dipenuhi dengan syukur. Dipenuhi dengan penyembahan yang memuliakan Tuhan. Nah, selain ini saudara, kita membaca di Alkitab bahwa Yesus itu telah mendamaikan kita dengan Allah dan menyucikan kita dari segala dosa. Coba kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Saya ingin kita semua mengingat lagi fakta-fakta ini. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin Bapak Ibu. Dia telah mendamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita memiliki akses untuk datang kepada tahta kasih karunia itu untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 kita membaca bahwa Yesus menyucikan kita melalui darahnya yang kudus daripada segala dosa kita. Coba kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, perhatikan itu. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kok kurang semangat ya disucikan dari segala dosa? Amin. Bapak Ibu hati-hati, upah dosa itu maut, upah dosa itu penghukuman kekal. Saudara, saya nggak bisa membayangkan kalau kita ada di dalam penghukuman kekal. Ngeri. Tetapi kengerian itu telah dihapus oleh karena Yesus telah membayar hukuman atas dosa-dosa kita. Dia telah mendamaikan kita. Dia telah menyucikan kita oleh darahnya yang tertumpah di Gunung Golgota 2000 tahun yang lalu.
Dan saya melihat di Alkitab, saya mau kita semua ingat ini, bahwa Kristus tidak hanya mati untuk dosa-dosa kita, tidak hanya mendamaikan kita dengan Bapa, tidak hanya menyucikan kita dari segala dosa, tetapi Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Saudara, kebenarannya diberikan kepada kita. Ini anugerah yang sangat besar. Jadi kalau kita berdiri di hadapan Allah nanti, itu bukan karena kebenaran kita, tetapi karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. Jadi yang dipandang bukan kita lagi, tetapi yang dipandang adalah Yesus Kristus. Kalau kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita, diberikan kepada kita, maka kita pasti diselamatkan oleh anugerah dan iman kepada Yesus saja. Coba kita baca di 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Luar biasa ayat-ayat ini. Saya masih belum menjelaskan di Petrus ya, tapi ini perlu untuk kita perhatikan. 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Membenarkan itu artinya bahwa Dia telah memberikan kebenarannya itu kepada kita. Filipi 3 ayat yang ke-9 coba kita lihat. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, perhatikan itu, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Paulus itu berdiri di hadapan Kristus bukan karena kebenarannya sendiri oleh karena mentaati hukum Taurat, tidak, tetapi oleh karena kebenaran yang diterima oleh iman kepada Yesus, kebenaran yang Allah anugerahkan oleh iman kepada Yesus. Jadi kalau kita dinyatakan benar dan kita dipandang benar karena Allah menganugerahkan kebenarannya kepada kita. Maka di situ Bapak Ibu kita dapat memenuhi standar kebenaran Allah. Dan di mata Allah kebenaran kita adalah kebenaran Yesus Kristus. Amin. Ini kita tidak dapat dengan usaha kita dalam mentaati hukum Taurat atau karena prestasi kita, karena kebaikan kita. Tetapi ini diberikan oleh karena kepercayaan kepada Yesus. Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Bapak Ibu dianugerahi kebenaran itu. Coba satu lagi Roma pasal 9 ayat Roma pasal 5 ayat 19. Roma pasal 5 ayat 19. Bapak Ibu, ini ayat-ayat yang selalu saya bawa dalam hidup saya. Dan ini membuat saya mengucap syukur mengingat dosa-dosa saya yang begitu besar telah dikuduskan dan saya dipandang benar. Dan Yesus mengatakan memberikan kebenaran itu kepada saya. Coba kita lihat ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Karena ketaatan Kristus kita menjadi orang benar Bapak Ibu. Yakin selamat? Nggak ada yang ragu ya. Inilah yang dinamakan dengan doktrin imputasi Bapak Ibu. Bahwa kebenaran Yesus itu diperhitungkan kepada kita. Nah, salib itu menunjukkan kasih dan keadilan Allah karena apa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, maka Dia memikul dosa-dosa kita. Kebenaran kita diperhitungkan kepada Yesus, kejahatan kita diperhitungkan kepada Yesus, sehingga di salib Yesus menanggung murka hukum Allah itu. Di salib Dia membayar hukuman atas dosa-dosa kita, dan tatkala kita percaya kepada Yesus, kebenaran Yesus itu diperhitungkan kepada kita. Inilah arti keselamatan kita Bapak Ibu. Kita nggak boleh lupa akan kebenaran yang sangat esensial ini.
Jadi kalau kita taat seperti sekarang ini, kita rajin beribadah bukan karena kita mau selamat, karena kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah. Ibadah kita bukan kewajiban yang menjadi beban yang berat bagi kita, tetapi menjadi sukacita sebab kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu bersukacita bagi ini? Ya, kita tidak merasa capek, tidak merasa lelah, tidak merasa terpaksa beribadah, tidak. Ada orang yang melakukan karena kewajiban, karena dia berpikir dengan demikian aku diselamatkan. Tidak, kita melakukan sebagai ucapan syukur dan penyembahan, sebab kita melakukan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu makna ibadah kita. Jadi ada dua imputasi saudara, bahwa dosa-dosa kita diperhitungkan kepada Yesus, sehingga dia memikul dosa-dosa kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Ini anugerah yang sangat besar. Makanya benar kata firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Putih seperti salju karena apa? Telah dihapus dengan darah Yesus dan kebenaran Yesus telah diperhitungkan kepada kita. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ya, ini masalah menghitung ya, masalah memperhitungkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi ia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa, artinya bahwa dosa-dosa kita diperhitungkan kepadanya, supaya ketika dia sudah membayar hukuman dosa, maka kebenarannya diperhitungkan kepada kita yang percaya kepadanya. Saya mau Bapak Ibu kalau beribadah, melayani Tuhan karena sukacita dan ucapan syukur. Ayo rek, nang gereja, biar mlebu surga. Enggak saudara, ayo ke gereja kita mengucap syukur, sebab Yesus telah memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib. Sebab dosa kita telah diperhitungkan kepadanya, sebab dia telah membayar hukuman dosa kita, dan sebab kebenarannya telah diperhitungkan kepada kita. Saudara, rasanya beda loh ya, orang beribadah karena kewajiban untuk mendapatkan sesuatu, dengan ibadah karena ucapan syukur karena kita sudah menerima segala sesuatu. Ini wajah-wajah diampuni dosa kok cemberut semua ini. Kalau saudara nggak merasa dibebaskan dari dosa, jangan-jangan saudara belum mengakui orang berdosa. Mari kita bersyukur sebab kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Nggak boleh ada yang merasa nggak layak lagi, karena saudara bukannya tidak layak lagi, saudara sudah dilayakkan oleh karena kebenaran Yesus. Jadi ketika Allah nanti memandang kita, yang dipandang adalah kebenaran Kristus. Kalau enggak, kita enggak akan pernah dapat melihat kemuliaan Allah. Enggak akan pernah Bapak Ibu. Makanya sepanjang ibadah saya mengucap syukur. Kalau saya mengingat lagi masa-masa sebelum pertobatan, malu. Jahat kita ini, buruk kita ini. Kita enggak layak sama sekali. Tetapi di dalam Yesus, kita bisa menghampiri tahta kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, saya akan menyampaikan beberapa hal ya, beberapa fakta lain yang Rasul Petrus nyatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 itu. Ternyata Bapak Ibu, penebusan Yesus Kristus itu sifatnya pribadi. Ini perlu kita pahami. Coba saya baca lagi, ia sendiri telah memikul dosa kita. Perhatikan kata ia sendiri. Ini bicara bahwa penebusan Yesus itu sifatnya pribadi. Hanya Yesus yang dapat memikul dosa-dosa kita. Hanya Yesus yang dapat membayar hukuman atas dosa-dosa kita.
Tidak ada oknum lain yang bisa melakukan itu untuk kita. Ingat bahwa yang mati itu bukannya malaikat, yang mati itu bukannya para rasul, yang mati itu bukannya manusia yang lain, tetapi Ia sendiri yang mati memikul dosa kita. Amin. Bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Makanya heran kalau ada orang yang mengatakan, saya masuk neraka karena jemaat. Saya dibawa ke surga karena jemaat. Tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosa-dosa kita selain Yesus sendiri. Banyak orang yang telah disesatkan pikirannya, berpikir bahwa saya dapat memikul dosa Bapak Ibu Saudara. Itu satu kesesatan yang sangat hebat. Hanya Yesus yang sanggup memikul dosa-dosa kita. Saudara, jangan mudah dibohongi ya. Saya juga tidak mau dianggap pahlawan. Wah, kalau bukan saya yang berdiri di hadapan Allah untuk jemaat supaya diampuni, jemaat tidak akan diampuni. Saya tidak pernah menderita untuk jemaat dalam pengertian untuk pengampunan dosa. Hanya Yesus sendiri yang mampu melakukannya. Tapi kalau saya menderita untuk jemaat karena pelayanan, karena mengajarkan firman, karena menggembalakan, itu ya, tetapi tidak untuk pengampunan dosa. Hanya Yesus. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya janganlah pengharapanmu kepada manusia. Jangan berharap sama saya. Dan saya juga tidak boleh berharap sama Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama satu dalam iman, satu dalam pengharapan. Kita membangun pengharapan bersama-sama kepada Yesus. Pengharapanku yang mati atas. Amin. Nyanyinya kok nanggung-nanggung sih? Ayo, satu bait itu saja. 2, 3. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Benar? Amin. Karena Dia sendiri, bukan malaikat, bukan rasul, bukan siapapun juga. Tapi Dia sendiri, Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik. Dia sendiri, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepadanya. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya Dia sendiri, hanya Yesus sendiri. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Makanya yang diberitakan itu Yesus, saudara. Orang itu dibawa kepada Yesus. Saya enggak membawa Bapak Ibu kepada diri saya kok. Saya enggak minta dikagumi. Tapi kita semua harus mengagumi Yesus. Ku kagum, hormat akan Engkau. Siapa Engkau itu? Yesus. Makanya saya enggak berusaha untuk dipuji, enggak berusaha untuk disenangi. Tapi memang kebanyakan kalau kita mengatakan kebenaran, orang-orang yang enggak benar pasti enggak senang, saudara ya. Ya Pak ya? Ingat, orang yang cinta kegelapan enggak akan datang loh kepada Yesus. Kalau Bapak Ibu mengaminkan firman, Bapak Ibu cinta kebenaran. Tapi orang-orang yang gerutu ini khotbah opo loh. Hati-hati itu, jangan-jangan masih gelap saudara. Tapi saya protes sedikit ya. Karena warna seperti ini membuat wajah saya kelihatan lebih gelap lagi. Saya lihat di televisi di sana, bocah hitam aku. Ternyata background itu penting ya. Kalau bukan Yesus yang memperhitungkan kebenarannya untuk saya, betapa gelapnya saya, saudara. Jadi jangan segan-segan mengganti background. Sepertinya bagus yang biru dulu ya. Tapi tidak apa-apa, realita. Gelap-gelap istrinya ya putih, saudara. Kemudian yang kedua perhatikan, Petrus mengatakan bahwa penebusan Yesus itu sifatnya pengganti, Bapak Ibu. Ini berkat yang luar biasa. Dikatakan ia sendiri telah memikul
memikul dosa. Perhatikan, dia memikul dosa kita. Seharusnya kitalah yang memikul dosa kita sendiri. Seharusnya kitalah yang disalib. Harusnya kitalah yang dihukum. Tetapi dia mengganti kita. Dia mewakili kita. Dia ada di tempat kita memikul dosa kita. Wow, saudara. Saya tidak bisa membayangkan mati untuk dosa sendiri aja sudah mengerikan. Ini mati untuk memikul dosa orang lain. Siapa yang mau melakukan itu kalau bukan Yesus yang sudah begitu mengasihi kita? Amin. Tidakkah kita memuji Dia? Tidakkah kita memuliakan Dia? Cukupkah ibadah kita sekarang ini kepada Tuhan yang telah memikul dosa kita? Seberapa banyak terima kasihmu kepada Tuhan? Kita ini kalau ditolong orang, saudara ya, rasanya mau membalas itu luar biasa. Tapi ditolong Tuhan diganti posisinya, yang seharusnya kita menderita digantikan posisinya oleh Dia. Kita kok nggak mengucap syukur itu kebacut, kata orang Jawa, saudara. Saya lama loh nggak ngomong kata kebacut itu ya. Terlalu. Untuk Tuhan saja kita hitung-hitungan. Untuk Tuhan aja kita ini hitung untung rugi. Saudara, bersama Yesus gak pernah rugi. Karena apa? Saat kita berdosa saja dia sudah mati untuk kita. Memikul dosa orang lain, itulah yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Memikul dosa Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan Yesus di atas kayu salib. Memikul dosa saya, sehingga saya sekarang bebas, merdeka. Apa yang dapat kita persembahkan kepada Dia yang telah memikul dosa kita itu? Sebagai gantinya Dia itu memberikan kuk yang ringan. Ingat Matius 11 ayat 30. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku. Terimalah kuk yang kupasang. Sebab kukku itu, sebab bebanku itu ringan. Bapak Ibu, ringan melayani Tuhan. Amin. Ringan beribadah kepadanya, ringan mengikut Yesus, karena beban yang berat sudah dipikulnya di atas kayu salib. Saya tadi kaget, saudara, istri saya jam 3 pagi udah bangun, saudara. Tahu-tahu, apa-apaan rek, jam 3 iki rek. Ringan bangun jam 3 untuk Yesus, saudara. Kadang jemaat yang enggak ngerti kebaktian jam 6 kepagian, jam 7 kesiangan. Minta jam 12 panas kawanan. Itu masih hitungan jam. Apa mana tengah minggu sing teko mek kesebelasan. Saudara, kuk yang dia pasang itu ringan. Amin. Wow, kalau orang lihat cek kesel ya wong-wong iki yo latihan ya. Ringan saudara dibanding dengan disalib mau? Mau coba mahkota duri? Mau coba bogem saya? Kata Pak Ferry, Om, celananya enggak ada yang warnanya sama. Wes keseseen Pak. Iya, gak iso dibenikno saudara. Terus kata Pak Dery, Bu Om tambah gempalai. Iya, tapi gempalai dudu otot iki, lemak. Nah saudara mau coba gempalnya saya? Ringan loh saudara, ringan. Yang latih Bu Evi lagi enak sambil mendayu-dayu, ringan. Latihan musik berat. Mau tak salib? Mau? Ringan saudara, itu ringan. Lihat, Tuhan telah menimpakan dosa kita kepada Yesus. Dia mati untuk kita, menggantikan kita. Betapa harusnya kita mengucap syukur dengan seluruh kehidupan kita, saudara. Amin. Saya mau kekristenan kita ini orisinil, saudara ya. Kekristenan yang tulen. Kesetiaan yang dibangun oleh karena dasar keselamatan jiwa dan ucapan syukur kepada Allah. Dan yang berikutnya, penderitaan Yesus itu sifatnya fisik, saudara. Dia memikul dosa-dosa kita di tubuhnya. Di dalam tubuhnya. Dia menderita olokan, dia menderita cambukan, dia menderita dengan mahkota duri, dia menderita pukulan, ya. Dia menderita
paku yang sangat tajam dan saya yakin itu sangat menyakitkan. Ngeri. Tetapi lebih dari pengorbanan yang bersifat fisik, yang utama dia memikul dosa-dosa dan kejahatan kita. Saudara, itu pengorbanan yang sangat besar. Dan penebusan Yesus itu memalukan, saudara. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang tergantung di tiang kayu, saudara. Orang yang disalib itu, kata Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, itu terkutuk oleh Allah Bapak Ibu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu kata Paulus di dalam Galatia 3 ayat 13. Kematiannya memalukan, seharusnya kita yang malu, yang menanggung kematian yang memalukan itu. Tetapi sekarang Yesus telah menanggungnya untuk kita, penderitaan fisik yang sangat hebat. Kematian yang memalukan, dikutuk oleh Tuhan itu mengerikan. Apalagi dikutuk karena dosa-dosa orang lain. Seharusnya ini membuat kita menjadi orang-orang yang mengucap syukur dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, dua hal lagi yang saya mau tekankan Bapak Ibu. Penebusan Kristus itu bertujuan untuk mengubah hidup kita secara radikal. Amin. Ini luar biasa. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Orang Kristen itu sudah mati terhadap dosa. Melalui iman kepada Yesus, hukuman dosa telah dilenyapkan, kuasa dosa telah dipatahkan. Kita seharusnya sudah mati terhadap dosa, kita membenci dosa, kita mencintai kebenaran. Kenikmatan dosa tidak lagi menarik perhatian kita, kesenangan dosa tidak lagi bisa mengganggu kita karena kita telah mati terhadap dosa. Orang yang mati itu dikit-dikit juga nggak kerasa, saudara. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Orang mati itu ya nggak bisa tidak punya respon. Kalau kita ada mati terhadap dosa, Bapak Ibu, daya tarik dosa sudah tidak lagi menggoda kita. Amin. Lihat, Dia mati supaya kita hidup untuk kebenaran. Kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, dibangkitkan dalam hidup yang baru. Makanya orang-orang Kristen itu, saudara, cirinya adalah hidup dalam kebenaran. Ada buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada karakter-karakter baik Bapak Ibu. Ada pelayanan, ada buah-buah roh, ada karunia-karunia roh. Kata Paulus, manusia lama kita telah disalibkan supaya tubuh kita ini hilang kuasa dosanya. Agar apa? Kita dapat menghambakan diri kepada Allah. Tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Kristuslah yang menguasai kita. Dalam Roma pasal yang ke-6 kita membaca itu. Karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, kita hidup untuk kebenaran. Amin Bapak Ibu. Ingat, mengikut Tuhan tidak hanya bicara pengampunan dosa, selamat dan masuk surga, tetapi hidup untuk kebenaran. Makanya kita perlu berjalan dalam terang, perlu bertumbuh di dalam firman. Dan yang terakhir saudara, Yesus mati itu untuk menyembuhkan kita secara rohani. Lihat, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini nasihat untuk kita mengingat bahwa dulu kita sakit, dulu ada luka-luka di dalam kehidupan kita, tetapi sekarang kita telah disembuhkan oleh kematian Kristus. Apa yang disebabkan oleh dosa Bapak Ibu, ada begitu banyak luka-luka batin, kepahitan, kemarahan, dendam. Itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Ada yang masih dendam sama sesamanya? Ada yang masih marah. Bapak Ibu, kalau orang sudah menerima Yesus itu luka-lukanya sembuh Bapak Ibu. Amin. Sembuh. Sudah enggak ada lagi kepahitan dalam hatinya. Nah kalau orang masih nyimpan kepahitan, enggak bisa mengampuni, aduh. Jangan-jangan belum lahir baru saudara.
Amin. Dia tertikam oleh karena pelanggaran kita, dia mati karena dosa kita. Supaya apa saudara? Supaya dia mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dia telah membuat kita pulih, sehat. Saudara, manusia yang sehat rohani itu, yang ada sukacita, damai sejahtera, amin. Kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah tidak ada lagi bengkerengan. Kalau ada itu pun cepat selesai, saudara, ya amin. Kata Tuhan Yesus, kalau marah itu jangan sampai matahari terbenam. Dikatakan dulu kita tersesat seperti domba, tetapi sekarang kita telah kembali kepada gembala kita. Kita kembali kepada pemelihara jiwa kita. Kita telah menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, kita menjadi penyembah-penyembah benar. Penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Yakinlah bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, karena dia telah membayar hukuman dosa kita. Karena dia telah mati menggantikan kita. Dan dia mati supaya kita hidup untuk kebenaran. Dan dia mati supaya kita menikmati hidup yang telah disembuhkan oleh Tuhan. Bebas dari segala kepahitan, bebas dari segala luka-luka yang disebabkan oleh dosa. Dan hidup untuk kebenaran dan memuliakan Tuhan Allah kita. Amin. Sama-sama kita berdiri.